Oh, dengar Google Notebook LM, kebanyakan orang mikir ini tools buat mahasiswa, buat belajar, buat riset, atau bikin rangkuman dokumen. Gue coba pakai Google Notebook LM buat bikin proposal desain website. Buat yang belum tahu, Google Notebook LM adalah AI tool dari Google yang kerjanya berbasis source yang kita upload sendiri. Jadi beda sama chatbot biasa yang jawab dari internet atau data umum. Di sini kita bisa masukin file, dokumen, website, referensi, dan nanti AI akan baca semua konteks itu. Jadi jawabannya lebih relevan karena berdasarkan bahan yang kita kasih. Biasanya, orang pakai notebook LM ini buat rangkuman materi, belajar, riset, bikin FAQ, analisa dokumen, bahkan bikin audio summary. Tapi menurut gua, justru menarik kalau dipakai buat kebutuhan profesional. Contohnya yang akan gue coba adalah bikin proposal desain. Kita akan masuk ke notebook LM-nya dulu, oke. Kemudian kita create new notebook. Kita masukkan source yang akan kita pakai. Di sini gue udah siapin mockup desainnya. Mockup desainnya juga gue pakai menggunakan stitch.google.com. Dimana ini kita pakai AI untuk generate mockupnya. Oke, kita masukin. Oke, terkadang mungkin image-nya kurang jelas, jadi si Google Notebook LM ini tidak bisa membaca konten di dalam image-nya. Misalnya jadi resolusinya rendah, atau misalkan gambarnya atau mockupnya kurang jelas ya. Ini sebenarnya interactive lesson player. Kita coba buka filenya, kita coba lihat yang gue punya kayak gimana. Oke, mungkin ini dia tidak membaca dengan jelas. Nah, ini nih ada teks ininya, jadi dia tidak bisa membaca dengan jelas. Oke, karena ini hanya contoh, kita akan coba dulu hasilnya akan seperti apa. Kita remove all failed source, kemudian kita pilih yang slide deck. Kita klik, pilih bahasanya apa. Kita gunakan bahasa Indonesia misalkan. Kemudian kita masukkan perintahnya seperti apa. Oke, buatkan slide web design and development proposal untuk website edu belajar dengan konsep e-learning. Buatkan mockup berdasarkan. Buatkan proposal yang dibuat berdasarkan source yang saya attach. Oke. Contoh seperti ini dulu ya, kita akan coba hasilnya seperti apa. Mau pilih detail deck, presenter slides, atau detail deck. Kita pilih yang detail deck dulu. Kemudian kita klik generate. Tunggu beberapa saat, oke. Dia akan generate slide berdasarkan source yang kita upload. Oke, slide deck-nya udah jadi, kemudian kita lihat seperti apa hasilnya. Setelah hasilnya jadi, ini hasilnya gue rasa cukup luar biasa ya. Maksudnya seperti dia sudah detail seperti ini, cover slide-nya seperti apa, objektifnya seperti apa, kemudian challenge-nya seperti apa. Dia sudah tahu sendiri arahnya mau kemana. Oke. Kemudian dia buat pilarnya seperti apa dan lain sebagainya. Dia bikin sedetail mungkin sampai ke preview mockup-nya.
dia masukkan preview mockupnya, kemudian matriksnya seperti apa, teman, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya powerful banget untuk bikin presentasi, slide presentasi ya. Cuman kekurangannya adalah ini tidak editable. Maksudnya pada saat kita download, ini kita bisa download misalkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tidak editable. Nah, dan ini ada watermarknya. Jadi kalau misalkan mau kita, ini kita bisa aja kita tutup aja dulu watermarknya, atau kita bikin logo sendiri, itu bisa nantinya. Tapi ini udah dalam berbentuk image. Cuman gimana kalau kita mau edit nih, revisi slide-nya misalkan. Oh, judulnya nggak mau membangun ekosistem e-learning interaktif dan tergamifikasi. Misal mau judulnya kita ganti cover judul web design and development e-learning interaktif. Misalkan ada kasih nama app-nya apa? Edu Belajar. Oke, kemudian kita generate revise deck. Dia akan merevisi dan kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Oke, revisinya udah jadi. Kita lihat yang kita revisi tadi. Oke, dia sudah berubah. Edu Belajar Web Design and Development e-learning interaktif. Misalkan disusun untuk apa, siapa, agensinya kah, freelancernya kah, itu kita bisa revisi. Kemudian misalkan objektifnya atau briefnya seperti apa mau diganti, tinggal kita sesuaikan aja. Jadi yang kalau gue bilang ini sangat powerful ya. Misalkan di sini dari desainnya dia udah tahu nih navigasinya seperti apa. Kalau misalnya kita mau penjelasannya, oh ini kurang detail atau tidak cocok, kita tinggal arahkan aja navigasi kontekstualnya itu kita minta revisi misalkan. Oke, bagian sini. Nah, kita tinggal minta aja masukin di revise, kemudian kita ketik revisi seperti apa. Bayangin dengan desain slide deck seperti ini, kalau kita kerjain sendiri mungkin bisa seharian. Mockupnya, desainnya, apa segala macam, kita cuma ngupload file mockup, kemudian dirubah jadi desain seperti ini.